Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggota 3 orang, yaitu pertama ada saya Siti Nurbaya dengan NPM 246210001 dari kelas A1. Saya Isyana Filistina Zahra dengan NPM 246210004 dari kelas A1. Saya Natasha dengan NPM 2462109 dari kelas A1. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu mata kuliah keamanan informasi tentang Perangkat lunak dan metode yang berkaitan dengan keamanan informasi. Nah, pada video kali ini materi yang akan dibahas yaitu ada 9. Pertama, tripwire. Kedua, program crack. Ketiga, ada Linux. Keempat, ada Nmap. Kelima, ada stroke. Keenam, ada TCP Pro. Ketujuh, ada netlab. Kedelapan, ada cyberkick. Dan yang terakhir, ada program balista. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurbaya dengan NPM 246210001 dari kelas A1. Di sini saya akan membaca poin pertama sampai poin ketiga. Yang pertama ada tripwire, merupakan alat yang digunakan administrator sistem untuk memantau perubahan file dan direktori serta memberikan peringatan jika terjadi perubahan atau kerusakan pada sistem. Tripwire sendiri dikembangkan pada awal 90-an oleh Eugene Howard Spafford dan Kim sebagai solusi untuk mendeteksi perubahan tidak sah dan meningkatkan keamanan pada sistem Unix. Fungsi tripwire sendiri yaitu memantau file dan direktori penting dalam sistem, memverifikasi integritas file secara berkala dengan membandingkan kondisi file saat ini dengan sebelumnya, lalu mencatat hash file yang valid sebagai acuan dalam proses pemeriksaan integritas file. Fitur-fitur tripwire sendiri yaitu yang pertama ada file integrity monitoring, memantau dan mendeteksi perubahan pada file. Yang kedua ada database awal atau baseline yang berisikan hash file dan informasi atribut file. Yang ketiga ada change detection atau pendeteksi perubahan file jika dihapus atau diubah. Yang keempat ada alert and notification, memberikan notifikasi ke administrator jika ada perubahan pada file. Yang kelima ada reporting atau laporan yang berisi detail perubahan file. Untuk kelebihan dari tripwire sendiri yaitu mendeteksi perubahan secara akurat, menjaga integritas file dengan memastikan file penting tidak dimodifikasi tanpa izin, membantu dalam mendeteksi intrusi atau aktivitas mencurigakan. Kekurangan dari tripwire yaitu ada tidak dapat mencegah serangan secara langsung, bergantung pada baseline awal, memiliki potensi false positif yaitu perubahan normal dapat dianggap sebagai ancaman. Contoh aplikasi dan penerapan tripwire sendiri yaitu pada keamanan website. Tripwire digunakan untuk memantau file website seperti HTML dan PHP. Salah satu penerapannya adalah pada sistem Open Journal System, di mana tripwire digunakan untuk mendeteksi perubahan pada file sistem jurnal yang dapat mengindikasikan serangan seperti penyisipan kode berbahaya. Kesimpulannya yaitu tripwire merupakan alat keamanan untuk memantau integritas file dan mendeteksi perubahan tidak sah. Meskipun akurat, tripwire tidak mencegah serangan secara langsung dan sebaiknya digunakan bersama sistem keamanan lain. Pada poin kedua yaitu ada program crack, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membypass sistem perlindungan software seperti lisensi dan aktivasi, sehingga dapat digunakan tanpa izin resmi. Program ini mulai muncul pada tahun 70 hingga 80-an, seiring berkembangnya software berlisensi ketika individu atau kelompok mulai mencoba melewati sistem keamanan agar software bisa digunakan secara gratis. Seiring waktu, teknik cracking semakin berkembang dan menjadi bagian dari ancaman keamanan cyber modern. Fungsi program crack sendiri yaitu membobol sistem keamanan, mencuri data pribadi, mendapatkan keuntungan pribadi. Lalu untuk fitur-fitur program crack, yang pertama ada bypass lisensi untuk melewati sistem lisensi. Kedua ada key generator untuk menghasilkan serial number palsu. Yang ketiga ada patch program untuk memodifikasi file asli software. Yang keempat ada loader, menjalankan program dengan memuat instruksi tambahan. Dan yang kelima ada emulator aktivasi, meniru proses aktivasi. Lalu untuk kelebihan dari program crack sendiri yaitu mengakses software tanpa biaya,
membuka fitur premium yang sebelumnya terbatas pada versi berbayar, memberikan fleksibilitas penggunaan tanpa batasan masa trial atau aktivasi. Untuk kekurangan dari program crack sendiri yaitu melanggar hukum dan hak cipta karena digunakan tanpa izin resmi dari pengembang, lalu berisiko mengandung malware yang dapat merusak sistem, dan menurunkan tingkat keamanan sistem karena membuka potensi akses tidak sah. Contoh aplikasi dan penerapan program crack yaitu ada pada software desain grafis, misalnya Adobe Photoshop. Program crack sering digunakan untuk membypass lisensi pada software yang satu ini, agar pengguna dapat mengakses fitur premium tanpa berlangganan. Penerapannya biasanya melalui patch atau plugin. Kesimpulan dari program crack yaitu merupakan teknik untuk membypass keamanan software agar digunakan tanpa izin. Meskipun memberikan akses gratis, penggunanya sangat berisiko malware, melanggar hukum, dan menurunkan keamanan sistem. Untuk poin ketiga ada WinKnock, yang merupakan program yang digunakan untuk menyerang sistem operasi Windows dengan memanfaatkan celah pada protokol TCP atau IP sehingga dapat menyebabkan sistem menjadi tidak stabil hingga crash. Program ini yang mulai muncul pada era 90-an dan awalnya digunakan untuk penelitian kelemahan keamanan, namun kemudian menyebar dan dimanfaatkan untuk menyerang sistem Windows yang rentan, hingga menjadi salah satu serangan cyber yang cukup dikenal pada masanya. Fungsi dari WinKnock sendiri yaitu melakukan serangan denial of service dengan tujuan melumpuhkan sistem target agar tidak dapat digunakan, mengeksploitasi kerentanan pada protokol TCP/IP, mengirimkan data out of band yang menyebabkan sistem gagal merespon dengan benar. Untuk fitur-fitur program crack sendiri yaitu yang pertama menggunakan teknik serangan denial of service agar sistem tidak berfungsi, mengirimkan paket data out of band ke sistem target, menyerang melalui port 139 NetBIOS, yaitu layanan jaringan yang umum digunakan pada sistem Windows lama, memanfaatkan kelemahan pada protokol TCP atau IP. Untuk kelebihan dari WinKnock sendiri yaitu mampu melumpuhkan sistem target dengan cepat melalui serangan denial of service, tidak memerlukan akses langsung ke sistem target karena serangan dilakukan melalui jaringan. Efektif pada sistem Windows lama yang masih memiliki kerentanan pada protokol TCP atau IP. Lalu untuk kekurangan dari WinKnock yaitu hanya efektif pada sistem lama, mudah dideteksi dan dicegah oleh firewall atau sistem keamanan jaringan saat ini, tidak memberikan kontrol penuh terhadap sistem target, hanya menyebabkan kegangguan. Lalu contoh aplikasi dan penerapan pada WinKnock sendiri yaitu sebagai alat serangan denial of service pada sistem Windows lama, untuk digunakan untuk menyerang komputer yang masih menggunakan sistem operasi Windows versi lama dengan cara mengirimkan data berbahaya ke port tertentu sehingga sistem mengalami crash atau blue screen update. Kesimpulan dari WinKnock adalah program serangan yang memanfaatkan celah TCP atau IP untuk membuat sistem Windows crash. Meskipun efektif pada sistem lama, ancaman ini kini sudah banyak diatasi pada sistem modern. Untuk poin selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Junovi Mustina Zahra, kerap disapa dengan Ica dengan NPM 246210004 dari kelas A1. Di sini saya akan melanjutkan materi nomor 4 sampai dengan materi nomor 6. Di mana materi nomor 4 yaitu tentang Nmap. Nmap atau Network Mapper adalah perangkat lunak open source untuk eksplorasi jaringan dan audit keamanan yang bekerja dengan menganalisis paket respons dari target. Dalam manajemen keamanan, Nmap digunakan untuk memastikan integritas dan ketersediaan sistem dengan memetakan jalur komunikasi yang terbuka. Adapun tujuan dan fungsi Network Mapper yaitu yang pertama ada audit keamanan yang menguji tingkat keamanan wilayah jaringan secara teknis. Yang kedua ada keamanan proaktif yaitu mendeteksi kerentanan layanan usang sebelum dieksploitasi pihak luar. Selanjutnya ada monitoring performa yaitu memantau kinerja host secara real time untuk stabilitas layanan. Yang terakhir ada manajemen aset yaitu mengidentifikasi inventaris perangkat dan topologi jaringan. Adapun fitur-fiturnya yang pertama
host discovery dan port scanning, yang kedua fingerprinting, yang ketiga Nmap scripting engine atau NSA. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya adalah gratis, efisien untuk jaringan skala besar, dan memiliki dukungan komunitas yang sangat kuat. Sedangkan kekurangannya yaitu memerlukan pemahaman teknis tinggi karena berpotensi disalahgunakan sebagai alat pengintaian oleh perantas. Selanjutnya ada contoh aplikasi dan penerapannya, yaitu audit sektor publik, di mana mengaudit website pemerintah untuk menutup celah port yang rentan serangan drone. Selanjutnya ada keamanan jaringan sekolah, yaitu identifikasi celah keamanan pada sistem informasi sekolah guna mencegah kebocoran data siswa. Yang terakhir ada simulasi serangan, yaitu digunakan sebagai simulator serangan TCP/SCN scan untuk menguji efektivitas sistem deteksi. Kesimpulannya, Nmap adalah instrumen krusial yang menjembatani audit teknis dengan kebijakan keamanan jaringan. Penggunaannya membantu administrator mengidentifikasi titik lemah secara preventif guna melindungi aset digital dari ancaman cyber. Kita lanjut ke nomor 5, yaitu Strobe. Strobe adalah utilitas keamanan jaringan berbasis Unix yang dirancang untuk melakukan pemindaian port TCP secara simultan dengan kecepatan tinggi. Strobe membantu mengidentifikasi integritas sistem melalui pemeriksaan jalur komunikasi yang terbuka secara efisien. Adapun tujuan dan fungsi Strobe, yang pertama ada evaluasi kerentanan, yaitu mengidentifikasi port terbuka untuk meminimalisir risiko peretasan data pada aplikasi berbasis website. Yang kedua ada manajemen layanan, yaitu memastikan hanya layanan yang diperlukan yang berjalan sesuai prinsip minimalisasi titik serangan. Yang terakhir ada probe service, yaitu mengetahui detail jenis layanan yang disediakan oleh sebuah server hosting. Adapun fitur-fiturnya, yang pertama yaitu super optimized scanning, yang kedua ada deskripsi layanan, yaitu menampilkan nomor port beserta deskripsi fungsi dari layanan yang aktif. Adapun kelebihan dan kekurangannya, kelebihannya adalah performa sangat cepat, ringan, dan meningkatkan awareness administrator terhadap keamanan cyber. Sedangkan kekurangannya yaitu terbatas pada protokol TCP dan sistem operasi Unix, yaitu informasi port terbuka dapat dimanfaatkan penyerang jika sistem tidak kuat. Adapun contoh aplikasi dan penerapannya, yang pertama yaitu audit infrastruktur akademik, yaitu pemetaan port aktif pada website institusi sebagai bentuk simulasi audit internal. Lalu ada perancangan pertahanan, yaitu hasil pindaian digunakan sebagai dasar memperkuat kebijakan firewall. Yang terakhir ada edukasi keamanan, yaitu digunakan dalam studi akademis untuk memahami cara kerja pemindaian layanan server. Kesimpulannya, Strobe adalah alat pemindaian yang sangat optimal untuk inspeksi dini keamanan jaringan. Penggunaannya harus tetap mengacu pada etika keamanan komputer agar fungsi audit tidak merugikan pihak lain. Nomor 6 yaitu TCP Probe. TCP Probe adalah perangkat lunak investigasi jaringan yang berfungsi untuk mendeteksi layanan TCP melalui pengiriman paket investigasi atau probe menggunakan metode three-way handshake penuh. TCP Probe merupakan bagian dari alat audit klasik Unix yang dikembangkan untuk memberikan akurasi identifikasi layanan yang lebih tinggi daripada pemindaian standar. Di era modern, teknis probing ini berevolusi untuk memverifikasi profil layanan pada infrastruktur cloud dan edge computing. Tujuan dan fungsi TCP Probe, yang pertama ada layanan verifikasi, yaitu memastikan layanan yang berjalan sesuai dengan protokol yang seharusnya dan mendeteksi adanya manipulasi layanan. Selanjutnya, audit integritas, yaitu menilai titik akses pada server,
untuk menemukan port tidak terdokumentasi atau backdoor yang mungkin sengaja dibuka oleh pihak internal maupun malware. Adapun fitur-fiturnya yaitu handshake probing dan string matching identification, yaitu menggunakan pencocokan pola pada data secara real time untuk menentukan apakah port benar-benar memberikan respon layanan yang valid. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya adalah tingkat akurasi identifikasi layanan sangat tinggi dan mampu membedakan respon server asli dari perangkat penipu atau honeypot. Sedangkan kekurangannya adalah proses pemindahan cenderung lebih lambat dibanding metode SYN scan seperti strobe dan tidak mudah terdeteksi oleh sistem keamanan IDS atau IPS modern secara sifat koneksinya yang penuh. Adapun contoh aplikasi dan penerapannya, yang pertama pelatihan AI keamanan, yaitu data hasil probing digunakan sebagai dataset untuk melatih sistem keamanan berbasis explainable AI atau XAI dalam mengenali pola pengintaian. Selanjutnya yaitu praktikum keamanan informasi, yaitu menjadikan subjek praktikum mahasiswa untuk memahami perbedaan antara pemindaian cepat atau fast scan dan investigasi mendalam atau probing. Kesimpulannya, TCP Probe memberikan kedalaman informasi teknis yang krusial untuk menyusun strategi pertahanan jaringan berlapis. Meskipun merupakan teknik klasik, metodologi probing tetap menjadi standar verifikasi paling kuat dalam menghadapi ancaman cyber yang semakin kompleks di masa depan. Adapun materi poin ke-7 sampai dengan ke-9 akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha dengan NPM 246211029 dari kelas A1. Pada video kali ini saya akan membaca materi dari poin ke-7 sampai ke-9. Nah, poin ke-7 itu adalah NetLab. NetLab adalah sebuah sistem laboratorium jarak jauh atau remote laboratory berbasis web yang dirancang untuk memberi akses kepada pengguna agar dapat berinteraksi dengan perangkat keras jaringan asli maupun mesin virtual secara real-time dari lokasi manapun. Berevolusi dari kolaborasi internasional UNISA dan Polandia menjadi sistem komprehensif NetLab Plus yang dikelola oleh NDG. Tujuan dan fungsinya yaitu untuk menyediakan platform praktikum yang fleksibel untuk mengatasi keterbatasan waktu, lokasi, dan biaya perangkat keras fisik. Fungsi utamanya adalah untuk memfasilitasi pembelajaran administrasi jaringan, sistem operasi, dan keamanan cyber melalui akses konsol langsung tanpa kehadiran fisik di laboratorium. Fitur-fitur unggulan NetLab yaitu pertama, sistem reservasi waktu praktikum yang memungkinkan penjadwalan sesi secara terstruktur. Lalu, topologi jaringan yang dapat dikonfigurasi secara otomatis sesuai kebutuhan kurikulum, antarmuka berbasis browser atau GUI yang mudah diakses dari berbagai perangkat, dan integrasi dengan kurikulum sertifikasi industri seperti CCNA dan CCNP. Kelebihan dan kekurangan NetLab. Kelebihannya yaitu efisiensi biaya perangkat fisik, akses 24 dari mana saja, minim risiko kerusakan fisik alat. Lalu kekurangannya yaitu ketergantungan pada koneksi internet, manajemen server yang kompleks, dan simulasi kondisi fisik terbatas. Lalu contoh aplikasi dan penerapannya yaitu NDG NetLab digunakan secara luas di perguruan tinggi dan pusat pelatihan teknis untuk simulasi serangan jaringan, konfigurasi routing, serta pengelolaan infrastruktur IT secara jarak jauh. Sistem ini juga mendukung virtualisasi melalui VMware vCenter sebagai komponen pendukungnya. Kesimpulannya, NetLab merupakan solusi inovatif dalam pendidikan teknik yang menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik. Sistem ini memungkinkan pembelajaran yang mandiri dan fleksibel
tanpa dibatasi oleh kehadiran fisik di laboratorium, sehingga sangat relevan untuk mendukung pendidikan IT di era digital. Lalu selanjutnya ada CyberKit. CyberKit adalah perangkat lunak toolkit jaringan yang berfungsi dalam bidang keamanan sistem informasi, khususnya digunakan untuk kegiatan pengujian dan pemantauan jaringan. CyberKit dikembangkan sebagai aplikasi freeware untuk sistem operasi Windows pada era 1990-an hingga awal 2000-an. Ia dirancang sebagai toolkit jaringan serbaguna yang menggabungkan berbagai utilitas jaringan dalam satu antarmuka, sehingga administrator jaringan tidak perlu menggunakan banyak program terpisah. Tujuan dan fungsi CyberKit. CyberKit difungsikan sebagai alat bantu dalam kegiatan pengujian dan pemantauan jaringan. Fungsinya yaitu untuk melakukan pemindaian port untuk mendeteksi layanan yang aktif pada suatu server, menyediakan akses ke berbagai utilitas jaringan seperti ping, NSLookup, traceroute, dan WHOIS dalam satu antarmuka. Lalu memungkinkan sinkronisasi waktu PC dengan server waktu di internet menggunakan fitur scheduler, dan memudahkan pengelolaan data jaringan melalui fitur salin tempel dan riwayat host yang tersimpan. Lalu fitur-fitur unggulan CyberKit adalah scheduler yang dapat digunakan untuk menjalankan klien jaringan lain pada interval waktu teratur, termasuk untuk sinkronisasi waktu PC atau pengecekan email secara berkala dari server PC. Lalu kemampuan membuka dan menutup beberapa jendela klien secara bersamaan untuk efisiensi kerja, dan riwayat host yang memudahkan pengguna memilih nama host atau alamat TCP/IP yang pernah digunakan sebelumnya. Lalu kelebihan dan kekurangan CyberKit. Kelebihannya yaitu menggunakan beberapa utilitas jaringan dalam satu antarmuka sehingga memudahkan administrator jaringan. Tersedianya sebagai freeware sehingga dapat digunakan tanpa biaya lisensi. Lalu mampu melakukan port scanning untuk mendeteksi layanan yang tersedia di server. Lalu kekurangannya yaitu hanya tersedia untuk platform Windows sehingga tidak dapat digunakan di sistem operasi lain. Tidak lagi dikembangkan secara aktif sehingga tidak mendukung fitur dan protokol jaringan yang lebih modern, dan fungsionalitasnya lebih terbatas dibandingkan alat serupa yang berbasis command line di lingkungan Unix Linux. Contoh aplikasi dan penerapannya dalam CyberKit yaitu salah satu perkakas yang digunakan untuk probing service, yaitu tindakan pemindaian port guna melihat layanan yang tersedia pada sebuah server. Pengguna dapat mengakses berbagai jendela layanan seperti ping dan NSLookup melalui menu tray maupun tombol pintasan. Selain itu, fitur scheduler dapat diterapkan untuk sinkronisasi waktu PC atau pengecekan email secara berkala. Kesimpulannya, CyberKit adalah perangkat lunak toolkit jaringan yang digunakan untuk kegiatan probing service, yaitu pemindaian port guna mendeteksi layanan yang berjalan pada suatu server. Meskipun ini sudah jarang digunakan, CyberKit pernah menjadi alat yang populer di kalangan administrator jaringan Windows karena memudahkan dan kelengkapan fiturnya dalam satu antarmuka. Lalu, program Ballista. Program Ballista adalah alat pengujian perangkat lunak bertipe kotak hitam atau black box testing yang dikembangkan untuk menguji ketahanan perangkat lunak terhadap kondisi-kondisi input yang tidak lazim. Alat ini berfungsi dengan baik pada pengujian API, perangkat lunak komersial off-the-shelf, dan awalnya dikembangkan sebagai layanan berbasis internet oleh Carnegie Mellon University. Tujuan dan fungsi dari program Ballista yaitu untuk menguji ketahanan perangkat lunak melalui pengujian API secara otomatis. Dan tujuan utamanya adalah untuk mengidentifikasi kegagalan penanganan kondisi luar biasa atau exception handling pada komponen perangkat lunak, khususnya pada perangkat lunak IoTs yang banyak digunakan di industri.
Fitur-fitur unggulan program Balista yaitu metodologi pengujian ketahanan otomatis yang mengkarakterisasi efektivitas penanganan pengecualian pada modul perangkat lunak. Menggunakan C++ untuk tes harness, namun dapat digunakan untuk menguji komponen apapun yang dapat ditautkan. Lalu dilengkapi pada sumber terbuka sehingga dapat dimodifikasi dan diperluas oleh pengguna. Kelebihannya yaitu mampu menguji ketahanan perangkat lunak secara otomatis dari sisi eksternal tanpa memerlukan akses ke kode sumber internal. Bersifat lintas sistem operasi sehingga dapat diimplementasikan pada berbagai platform dan tersedia di bawah lisensi GPL sehingga dapat digunakan dan dimodifikasi secara bebas. Lalu kekurangannya yaitu terbatas pada pengujian ketahanan api dan tidak mencakup aspek pengujian fungsional secara menyeluruh. Memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam untuk memodifikasi atau memperluas kasus pengujian yang ada. Dan pengembangan alat ini sudah tidak aktif sehingga dukungan untuk API dan teknologi terbaru sangat terbatas. Contoh dari aplikasi dan penerapannya yaitu pengujian menggunakan Balista dapat mengidentifikasi cara-cara suatu sistem operasi dapat berhenti beroperasi sebagai respons terhadap parameter panggilan sistem yang tidak lazim. Selain itu, Balista juga dapat mendeteksi kondisi di mana paket perangkat lunak lain mengalami penghentian tidak normal, alih-alih mengembalikan indikasi kesalahan secara cepat. Lalu kesimpulannya yaitu Balista adalah alat pengujian perangkat lunak bertipe kotak hitam yang efektif dalam menguji ketahanan api perangkat lunak COTS. Metodologi pengujian ketahanan otomatis yang dimilikinya mampu mengkarakterisasi efektivitas penanganan pengecualian pada modul perangkat lunak, sehingga menjadi alat yang berguna dalam jaminan kualitas perangkat lunak. Baik, sekian dari video presentasi kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.